Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Jaya. Jaya. Kapan dijaya merdeka? Oke. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk ambil bagian ke memenuhi kursi yang di depan. Saudara, siang hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76. Selamat, Anda mendapat gratis digital. Oke, saya percaya kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari anugerah Tuhan. Amin. Sore hari ini saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Haleluya. Dari tempat ini biar nama Yesus diagungkan. Amin.
Dalam nama siapa? Bolehkan lagi nama. Kami percaya Tuhan, satu-satu nama yang membebaskan hidup kami. Kau yang termulia, Kau yang termulia, di surga, termasuk perkasa selamanya. Kau Yesus, Kau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Terpujilah nama Yesus. Yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Sorakan haleluya. Yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Sorakan amin. 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 Boleh ya tetap berdiri ya, masih segar kan ya? Siapa yang lahirnya, wah jangan ya. Yang lahir di Indonesia, boleh tunjuk tangan. Wih, berapa persen ya? Oke, turun. Yang lahir di New Zealand, born in New Zealand, was born in New Zealand, raise your hand. Wah, berarti harusnya hari ini saya dapat bukan yang mantap nih. Yang waktu sekolah ikut pramuka. Wih, 2.500 banyak ya. Latihan ya untuk refresh ya. Yang suka bolos pramuka? Oh ada. Berarti kamu di belakang duduknya ya. Enggak canda. Oke, sekarang kita latihan dulu ya. Yang masih hafal tepuk pramuka siapa? Oke, Jack. Ayo maju. Nah, supaya informasi aja, Jack ini adalah departemen olahraga di Kamasi Wellington. Dia adalah ketuanya, jadi harusnya tahu tepuk pramuka ya. Ntar dulu. Ya, tepuk pramuka. Raja Muda Karana. Oke ya, sekarang bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Bisa. Tepuk pramuka. Raja Muda Karana. Itu sebenarnya setengah jalan. Emang gitu kan? Kalau yang full jalan ada 2 kali sebenarnya ya. Ya, pramuka Raja Muda Karana. Tepuk pramuka. Raja Muda Karana. Raja Muda Karana. Wih, jago. Nah, Emang ini iya gimana kan? nih? Dapat Tepukannya sepeda beda. kan? Itu kalian copy paste jago-jago banget ya. Sekarang ada lagi tepukannya gini nih. Tok, pegang tok. Wah, jadi lupa saya. Yeah. Woi, Zak. Apa itu? Kita latihan. Itu pramuka di New Zealand itu.
Oke, terima kasih Susana Ketirsa. Jangan duduk dulu, ini lagi seru nih. Oke, kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kebebasan. He has overcome.
Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hooper Street, Toronto. It's all the news for this week. Hope you guys have a great week. God bless you and goodbye. Oke, shalom semua. Saya mau sebelum kita doa, saya mau sharingkan satu dari Markus 12 ayat 41 sampai 43. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak melihat jumlah yang kita kasih, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita memberikan semua itu dengan ketulusan, ataukah hanya kita memberi sekedar memberi atau show off? Marilah kita semua punya hati yang benar dalam memberi, juga kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gereja ini, tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Kau memberikan kami kesempatan Tuhan pada hari ini untuk datang, untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, yaitu waktu kami bagi Kamu Tuhan. Waktu yang tidak bisa dibeli, tapi Kamu serahkan waktu kami semua kepada-Mu Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan, menyembah dan mengenal Engkau lebih. Berkati juga orang-orang yang sudah memberikan, biarlah pemberiannya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya, terima kasih kebaikan hidup kami semua. Dan Yesus, syukur kami. Saya undang kita berdiri semua untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Allah yang kerajaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk sama Tuhan. Kita untuk terima firman. Saudara, hari-hari ini saya melihat betapa iblis mencoba untuk membuat orang hidup tanpa semangat. Saudara, saya dengar orang tua saya telepon, mami saya telepon hampir tiap hari, dan mami bilang dia sampai hatinya setiap kali lihat atau setiap kali angkat telepon, setiap kali buka Facebook, setiap hari di Indonesia, khususnya di Manado, tempat saya berasal, banyak banget berita kematian. Banyak banget. Hampir setiap hari. Orang dibuat seakan tenggelam dengan kesedihan. Ketika manusia tenggelam dalam kesedihan, sepertinya tidak ada semangat untuk hidup lagi. Saudara, bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Mungkin kita pun punya sahabat, punya teman, punya keluarga di Indonesia. Atau bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Saya mengumpamakan semangat seperti bensin, dan kita ini hidupnya. Bayangkan kendaraan yang tanpa bensin tidak akan pernah bisa move on, tidak akan pernah bisa jalan. Hidup tanpa semangat. Kita kelihatannya hidup, tapi mati. Saudara, sore hari ini, siapa sumber semangat saudara dan saya? Itu sangat menentukan bagaimana kita bergerak.
siapa sumber semangat saya dan saudara? Kalau semangat kita adalah uang, seperti uang naik dan turun, semangat kita pun naik dan turun. Siapa sumber semangat kita? Anak-anak. Ketika anak-anak sakit, kita menjadi down. Siapa sumber semangat saya dan saudara? Sore hari ini mari renungkan. Sebab semangat seperti bensin dalam kendaraan. Kita nggak bisa hidup kalau nggak semangat, saudara. Kelihatannya kita melakukan aktivitas, tapi tidak ada passion di dalam. Sore hari ini mari melekat kepada sumber semangat itu. Namanya Yesus Tuhan. Saudara, kalau semangat kita adalah Yesus Tuhan. Saya ingat sebelum menikah suami saya, karena semangatnya dia mengasihi saya. Semangatnya selama 3 tahun kita LDR. Setiap malam dia telepon. Tergantung saya mau bilang jam berapa. Saudara tahu beda Manado sama New Zealand 5-6 jam. Saya bilang saya selesai kerja jam 10 malam waktu Manado. Itu kira-kira jam 3 waktu New Zealand. Mati kerja waktu itu. Jam 3 dia telepon. Setiap hari, setiap malam selama 3 tahun. Karena apa? Karena ada cinta. Iya. Saudara, begitupun cinta kita dengan Tuhan. Saya ingat karena saya mengasihi suami saya. Dia bilang dia suka makan salad potato. Orang Manado disuruh masak salad potato. Potato juga apa? Saya bela-belain dulu masih jalan kaki dari Cuba ke New York. Saudara yang kenal saya tahu persis saya tidak tahu jalan. Saya nyasar kemana-mana tapi demi cinta. Pergi tuh beli tuh apa yang namanya potato. Karena cinta, semangat. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Tuhan kita tidak pernah berubah. Harusnya semangat kita tidak boleh berubah. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan kita fokus pada satu pribadi. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bilang aku setia nak, aku menyertai perjalananmu. Dia gak memutar, saudara. Tuhan gak hari ini aku setia padamu, besok lihat nanti. Enggak, saudara. Tuhan setia. Amin. Mari belajar setia. Mari belajar semangat, bergairah dalam mengasihi Tuhan. Saya ajak saudara kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Kau Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami seluruhnya, biar kasih Tuhan mengisi hidup kami. Kami buka hati, mari penuhi hidup kami Tuhan dengan semangat yang baru, gairah yang baru. Pulihkan semangat yang patah Tuhan. Pulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebab iblis tahu waktu anak Tuhan semangat, kita akan bangkit. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk seluruh teman-teman kita. Mari semangat bergairah di dalam Tuhan. Bangkit para pendoa-pendoa, bangkit para pasukan Tuhan. Mari bangkit gairah semangat kita di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jangan bilang umur, saudara. Lihat Kaleb. Waktu di umur senjanya dia berkata dia masih punya semangat muda. Sebab di dalam Tuhan selalu ada semangat baru.
Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bahwa setiap hidup kita sembah Tuhan. Tuhan ini setiap kami Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit. Buat keluarga kami. Buat orang-orang yang kami kasihi. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit. Buat bangsa kami. Buat bangsa-bangsa di sekitar kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah.
percaya Bapa melakukan kebaikan buat Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini ya Tuhan. Kebaikan Engkau, kemurahan Engkau selalu mengikuti kehidupan kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Tapi benci matamu tidak pernah lepas untuk menjaga, melindungi kehidupan kami dan keluarga kami. Bapa, Kau sungguh baik, Kau sungguh hidup dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tugas kami ya Bapa untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur pada hari ini ya Bapa, itu semuanya berasal daripada Engkau. Firman ini buat diri kami sendiri ya Tuhan, bukan buat orang di sebelah kami, depan kanan kiri kami ya Tuhan. Tapi firman ini buat kami. Berkati firman ini ya Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semuanya itu dari daripada Engkau. Ampuni segala salah kami ya Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu bekerja luar biasa dalam ruangan ini. Ucap syukur buat itu semua itu. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Nggak kerasa ya, tadi di sounding di pertama, ini kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 76. Thank you, 76. Ada yang tahu motonya tahun ini? Ayo, ada pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu moto kemerdekaan Indonesia tahun 2021? Bisa maju. Yang bisa bantu? Maju. Apa? Maju? Apa Pak Antoni? Indonesia maju. Dikit lagi. Apa? Mas Dini? Motonya tahun ini adalah Indonesia tangguh, Maju. Indonesia tumbuh. Ya. Ingat ya, Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita bersyukur lah, Indonesia sudah diberkati dengan Tuhan dengan 76 tahun kemerdekaan. Setiap 17 Agustus, walaupun masih ada 2 hari ke depan, kita sebagai masyarakat Indonesia selalu merayakan apa yang namanya peringatan tentang Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan yang Indonesia sekarang dapati, itulah kemerdekaan secara fisik. Kita ulang lagi sejarah ya. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Jepang? 3. 3,5. Kenapa Cerisu 3,5 tapi tangannya begini? 3,5 sama Belanda? Banyak. 350 tahun. Lama banget. Sama Portugis? Cuma bentar kayaknya. Berapa bulan ya? Nggak ada tahu sama Portugis, saya juga nggak tahu, makanya saya tanya. Nggak sempet gitu. Tengok Google dulu. Oke. Bagaimana secara manusia rohani, apakah kita juga telah mengalami kemerdekaan secara rohani? Dalam kamus bahasa Indonesia, kemerdekaan atau merdeka artinya tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain, bisa leluasa berbuat apa saja, ataupun yang terakhir adalah dapat berbuat sekehendak hati. Itu merdeka dalam kamus bahasa Indonesia. Saya sangat terberkati dengan quote yang diberikan pada persiapan tadi, bilang merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Kita tuh merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Sama-sama kita buka Galatia 5 ayatnya yang pertama. Di sini bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalau sesuai dengan Galatia 5:1 ini berarti ada yang namanya kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang namanya kemerdekaan yang fake ataupun kemerdekaan yang palsu. Dalam artian kita sudah hidup Kristen lama, kita sudah bergereja lama, tapi kita nggak merdeka. Kita nggak merdeka dengan sungguh-sungguh. Galatia 5:1 juga berbicara tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan ini bukan kita lakukan secara pribadi. Kalau dulu Indonesia tahun 1945 bisa merdeka dari jajahan Jepang, itu karena ada pahlawan yang berjuang untuk mereka.
Tapi kalau di Galatia 5 ini, kita tuh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang memerdekakan saudara dan saya. Kristus yang menderita di kayu salib, sehingga saudara dan saya bisa bebas dari dosa. Sekali lagi, merdeka dari dosa bukan merdeka untuk berbuat dosa. Ada 4 poin yang mau saya sharing pada sore hari ini. Berbicara tentang apa kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada kemerdekaan-kemerdekaan yang akan kita dapat. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan cuma biasa-biasa aja. Itu ada pesan yang mau Tuhan sampaikan buat saudara dan saya, supaya kita merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kemerdekaan dari dosa. Kita buka di Roma 6 ayatnya yang ke-9 dan sampai ke-10. Roma 6 ayat 9 ke 10 di sini berbicara, karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Karena kita tahu sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Tuhan Yesus itu mati satu kali supaya dosa saudara dan saya bisa hilang, bisa ditebus olehnya. Sebelumnya kita terikat dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari yang namanya cengkraman maut. Sejak kita dilahirkan, kita selalu bergumul dengan hal yang namanya dosa. Karena itu kita sebagai manusia memerlukan seorang pahlawan supaya kita dibebaskan dari keterikatan dosa. Kenapa saya sebut di sini dengan keterikatan dosa? Karena dosa yang kita lakukan itu sama, berulang-ulang, lagi dan lagi, dan kita nggak lepas dari dosa ini. Ini kerjaan iblis. Nggak usah ngomongin dosa yang baru. Kita nggak merdeka, walaupun kita udah hidup Kristen, tapi kalau kita tetap melakukan dosa-dosa yang lama, berulang-ulang, kita nggak merdeka di dalam Tuhan. Kita masih terpenjara dalam keinginan daging untuk terus melakukan dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan semua dosa. Dan akibat dosa yang menimpa manusia, saudara dan saya. Untuk itulah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, memberikan nyawanya untuk membayar dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Yesus berjuang loh sendirian supaya saudara dan saya tidak terikat dengan yang namanya dosa. Sungguh besar kasih Allah buat saudara dan saya, sehingga kita dapat benar-benar yang namanya merdeka dalam dosa. Di dalam Yesus, kalau kita mau hidup di dalam Yesus, kita tidak dikuasai lagi yang namanya dosa, dan kita selalu mau untuk memuliakan Tuhan. Soalnya sekali kalau kita merdeka di dalam Tuhan Yesus, kita mau mengisi kemerdekaannya itu untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kita mau bikin bagaimana supaya Tuhan senang setiap hari. Kita mau bikin bagaimana kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, supaya apa tindakan, perkataan, perbuatan kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua adalah kemerdekaan dari hukuman. Kita buka Roma 8 ayat pertama dan kedua. Di sini berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kita udah bebas dari hukuman kalau kita mau hidup dan merdeka di dalam Tuhan. Kita udah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah sebabnya setiap hari kita selalu minta hidup dituntun oleh Roh Allah. Dengan Roh Allah, dengan bantuan Roh Allah, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang bisa membukakan hati Tuhan.
Ingat, kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih adalah dengan memuliakan hati Tuhan, memuliakan Bapa. Hanya dengan roh Allah yang di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita buka lagi 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Ini ayat ini sangat memberkati saya pada sore hari ini ketika mempersiapkan. Di sini berkata, jadi siapa yang 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapa yang mau merdeka di hadapan Tuhan? Oh enggak semuanya di sini ya. Soal sekali lagi nih. Siapa yang mau merdeka? Sama hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dalam roh. Tuhan berkata, kalau kita mau belajar hidup dituntun oleh roh, saudara dan saya bisa mengisi kemerdekaan yang baik. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan gara-gara kita sudah merdeka, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tetap kita mau untuk dituntun oleh roh, supaya kita bisa berjalan dan mengisi kemerdekaan yang Tuhan kasih. Kalau kita mau hidup merdeka, terus hidup dalam roh Allah, bukan dengan keinginan daging manusia. Firman Tuhan berkata, roh kuat tapi daging lemah. Roh kuat tapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus mau setiap hari minta bantuan Roh Kudus dalam mengisi kemerdekaan kehidupan kita. Poin yang ketiga tentang apa kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan dari kematian yang kekal. Kalau kita mau merdeka di dalam Tuhan, mengisi kemerdekaan bersama-sama dengan Tuhan, kita terlepas dari kematian kekal. Yang ada cuma kertak gigi dan ratap tangis di sana. Kita bisa terlepas dari itu semua. Akibat kehidupan kita yang selalu dipimpin oleh iblis ataupun dosa adalah kematian dan kebinasaan yang kekal. Iblis datang, firman Tuhan Yohanes berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus yang mempunyai hidup dan mempunyai segala sesuatu secara kelimpahan. Tugasnya iblis loh. Hari-hari semakin kesini tuh hari-hari semakin jahat. Jangan dipikir hari-hari semakin baik. Kalau kita nggak mau, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak mau dituntun oleh roh, iblis yang nantinya akan membuat kita jatuh, dibunuh, dan dibinasakan oleh dia. Tapi setelah kita percaya dan menerima Yesus, kemerdekaan yang kita miliki adalah kita bisa menikmati kemerdekaan dari kematian yang kekal. Kita sama-sama buka Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan oleh dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan oleh dosa. Kalau kita mau hidup dengan Tuhan, kita percaya Tuhan sebagai juru selamat kita merdeka dari dosa. Luar biasa tuh, powerfulnya darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kita merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran ya maksudnya adalah kita mau hidup yang benar, kita mau perkataan yang benar, kita melakukan perlakuan yang benar, hidup yang benar di dalam masyarakat, ngomong yang benar di dalam pergaulan dan lain sebagainya. Jangan kita mau hidup merdeka tapi kita masih melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Kita akan merdeka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kita bisa merdeka dari kematian yang kekal. Hanya karena darah Yesus, hanya akan murahkan hati Tuhan. Kita
bisa hidup sampai saat ini. Poin yang terakhir yang mau saya sharing adalah tentang kemerdekaan. Kalau dari poin pertama dan ketiga ada kemerdekaan dari, tapi di sini adalah kemerdekaan tentang firman Tuhan. Kemerdekaan tentang firman Tuhan. Ini bukan cuma Alkitab aja, ini bukan cuma buku aja. Kebenaran kehidupan saudara dan saya itu bisa bercermin dari Alkitab ini. Ini buku yang luar biasa. Banyak sekarang semuanya masuk dalam era digital. Baca Alkitab bisa lewat handphone. Saya nggak bilang itu salah, cuma praktis dan baik. Tapi iblis nggak suka loh. Handphone itu bisa menjadi berkat dan handphone juga bisa menjadi kutuk. Kita nggak tahu misalkan, saya pernah baca udah berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dipelintir atau dihapus dan lain sebagainya di digital Alkitab. Kalau kita tetap hanya bacanya lewat Alkitab lewat elektronik seperti ini, kita nggak bisa tahu juga ayat-ayat yang kadang-kadang udah dihapus. Ayat-ayat sebenarnya yang harusnya ada di sini kan udah nggak ada. Tapi kalau kita di rumah masih punya Alkitab, kita biasain buka, baca. Kalau ada waktu, jangan Alkitab. Saya ada video, Antoni bisa tolong dibantu. Ini dan cerita tentang pastor Amerika yang melayani di Cina, melayani di underground church di China. There, all 22 of them, and I looked around. I said, "Now, if we get caught, what will happen to me?" They said, "Oh, you'll get deported in 24 hours, and we'll go to prison for 3 years." I said, "You're kidding. How many of you have been in prison for your faith?" Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? They counted them out. They said, a little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter? She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize the chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? And she said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at it and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and I said, well, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days, and
In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become you become like us, but I will pray that we become just like you. Ya kadang-kadang ini Alkitab udah kayak jadi barang biasa aja di rumah. Di lemari kita nggak tahu sekarang gimana Alkitab itu ya. Kayak jadi barang-barang buku yang biasa aja tuh yang kita sering baca. Yang di Alkitab kita punya ini nggak bisa dihapus ataupun nggak bisa hilang kata-katanya. Tapi yang digital ini setiap kita update kadang-kadang kita bisa hilang loh kata-katanya. Kata-katanya ditulis sehingga arti meaning setiap ayat itu ada yang berubah. Kemerdekaan tentang firman Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Penjajahan yang paling kejam adalah sadis adalah jajahan tentang dosa. Karena itu Paulus berkata, kalau sudah merdeka jangan mau lagi dikenakan oleh perhambaan. Galatia 5 tadi ayat pertama. Jangan sampai kita hidup walaupun kita sudah merdeka, tapi kita hidup dalam perhambaan. Perhambaan tentang apa? Perhambaan tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita lakukan lagi dan kita lakukan lagi. Iblis selalu berusaha agar kita kembali hidup dalam dosa. Walaupun kita kadang-kadang mau sudah hidup merdeka di dalam Tuhan, tapi iblis selalu berusaha supaya saudara dan saya untuk terus jatuh di dalam dosa. So, dalam tim present worship untuk maju ke depan. Sebentar lagi ada selesai. Di Matius 12 ayat yang ke-43 berkata, saya baca tentang Matius 12 ayat yang 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian. Tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka apabila ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 45 yang paling poinnya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kalau kita sudah merdeka, tidak mengisi kemerdekaan dengan hidup kudus bersama Roh Allah, iblis bisa lebih jahat lagi akan masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Perjuangan kebebasan dari dosa dilakukan terus menerus. Kita cuma punya senjata satu, ada yang lain. Senjatanya adalah firman Tuhan. Cuma dengan firman Tuhan kita bisa maju dengan berbagai macam-macam peperangan rohani yang kita hadapi. Peperangan rohani akan semakin jahat. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan peperangan itu akan seperti apa. Tapi hanya dengan firman Tuhan kita bisa terus berjalan dan bisa merdeka di hadapan Tuhan. Ayat terakhir yang sebelum saya adalah di Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku dan kamu berada dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
kebenaran apa ya? Kebenaran firman Tuhan, gak ada lagi. Hanya kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa kita melangkah setiap hari dengan satu harapan yang pasti. Di ayat yang 36 juga berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Kalau anak itu, Tuhan Yesus memerdekakan saudara dan saya, kamu pun benar-benar merdeka. Ingat, kita hidup sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus. Hiduplah selalu dalam kemerdekaan itu. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Memang kita tidak bisa rubah masa lalu saudara dan saya yang pernah hidup dalam dosa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa merubah masa depan kita bersama Yesus yang penuh harapan. Kita bisa mengalami masa depan yang penuh harapan, dan kita bisa menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah merdeka dan mau hidup terus dengan pimpinan Tuhan. Setelah beribadah, rajin berdoa, lakukan firman Tuhan, dan mintalah kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Ada janji Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita dengan doa. Bapa, Kau sungguh baik, Kau bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang kami alami. Terima kasih buat kebebasan yang kami alami ya Tuhan. Kami gak mau melakukan kemerdekaan atau kebebasan yang sudah kami miliki dengan hidup sembarangan, dengan hidup tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau setiap hari bercermin dengan firman Tuhan. Kami belajar setia dan taat akan firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Apapun musim kehidupan kami ya Tuhan, lebih baik ataupun tidak baik, kami percaya Allah Yesus, Bapa Roh Kudus selalu menjaga dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang kekal, Kau Raja damai. Ada sukacita setiap kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup merdeka. Sendiri
Bapa, anugerah-Mu selalu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan ya Tuhan, kami mau merdeka di dalam Engkau. Kami keluar dari ruangan ini ya Tuhan, tidak sama lagi. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kami yang lama. Kami mau menatap kehidupan kami bersama Engkau. Kami percaya Tuhan dengan yang namanya pengharapan. Kami percaya Tuhan dengan namanya janji Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami semua di sini. Kami mau keluar menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam apapun juga ya Tuhan. Kami sudah sehat. Kami sudah diberkati. Kami bisa menikmati pendidikan yang baik. Kami sudah mendapatkan pasangan hidup yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kau sungguh luar biasa. Sedang jemaat Tuhan, jika engkau mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya sampai kepada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memintakan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam usahamu, dan dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu permandaan yang melimpah, yang lain menurunkan hujan bagi masanya, dan berkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengatakan engkau menjadi kepala yang bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu akan selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa roh Allah akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Dan mengisi kemerdekaan ini hanya untuk memuliakan engkau dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Semua percaya katakan amin.